Halo semuanya, halo guys. General reading, oke? General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang, ya. Bisa cocok, bisa juga tidak. Bisa beberapa saja yang cocok, mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja, guys. Gitu ya. Dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, say. Gitu ya, Kak. Oke, guys. Langsung aja. Kali ini temanya tentang jangan bilang siapa-siapa ya. Ini rahasia. Ini yang disembunyikan dia, yang disembunyikan mereka di belakangmu, ya. Pokoknya yang disembunyikan orang-orang itu di belakang kamu. Oke. Tara. Wah. Jadi, sesungguhnya ada yang mengakui value kamu atau ada yang mengakui kualitasmu. Ada yang suka padamu, ada yang tertarik padamu, bahkan ada yang mencintaimu. Di setiap langkah kakinya dia teringat sama kamu. Tapi dia sembunyikan semua itu, ya. Terus ada yang ngerasa beruntung. Sebenarnya beruntung pernah kenal kamu. Sebenarnya yang ngerasa berkah atau merasakan anugerah ya pernah kenal dirimu, ya. Mungkin kamu luar biasa sebenarnya. Terlepas dari kelebihan, terlepas dari kekuranganmu, ya. Kayaknya banyakkan hal-hal baik gitu ya. Atau banyakkan hal-hal positif di dalam dirimu. Jadi ada yang ngerasa beruntung sih. Beruntung kenal kamu. Ya, banyak hal positif atau banyak hal baik di dalam dirimu. Oke. Dan aku ngerasa ada yang diam-diam menyimpan kebenaran. Misalnya apa ya? Ya benar, aku ini sebenarnya menyukaimu, atau ya memang benar aku selalu memperhatikan kamu, atau memang benar aku itu sebenarnya bertopeng. Aku sebenarnya tidak apa adanya. Aku tidak terbuka. Aku menyimpan banyak rahasia. Ya, gitu. Oke, dan sebenarnya ada yang ini sering banget memikirkan kamu, tapi dia tidak mengaku. Ada yang stres, ada yang depresi, ada yang frustasi. Mungkin punya rasa bersalah, tapi gengsi. Ya, akhirnya dia mikirin kamu terus. Ya, hanya kayak gitu. Oke. Ada sebenarnya yang merasakan konsekuensi dari kesalahannya. Misalnya, ya udahlah. Aku sudah membiarkan kamu,
ya inilah konsekuensinya. Atau aku sia-siakan kamu, ya akhirnya ini konsekuensinya. Mungkin aku menyesal pada akhirnya. Oke? Tara, wah langsung saja yo guys. Kita lihat, ini aku sudah tarik energi tentang yang disembunyikan ya, yang dirahasiakan di belakangmu. Oke. Seseorang sebenarnya merasakan koneksi kuat sama kamu. Bahkan dia memimpikan kamu. Tapi dia pura-pura bodoh atau pura-pura tidak tahu. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa di antara dia dan kamu. Wah, ribet amat ya. Ya pokoknya seperti itulah ya. Jadi dikatakan sebenarnya ya, seseorang sebenarnya merasakan koneksi kuat sama kamu. Ada orang yang merasakan ikatan batin sama kamu. Bahkan dia bermimpi tentang kamu, ya. Dia memimpikan kamu. Tapi dia pura-pura bodoh aja gitu. Pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak ngaku gitu. Emang apa sih yang terjadi di antara kita? Nah. Ya seolah-olah tidak terjadi apa-apa di antara kalian. Padahal terjadi apa-apa. Ya sudahlah. Kamu udah tahu kan sekarang? Itulah rahasianya. Terus rahasia apa lagi ya? Ada yang menyesal karena sudah melepaskan berlian seperti kamu. Tapi dia gak mau malu. Jadi dia gak mau mengaku. Wah, gitulah. Ada yang nyesel ya, ada yang menyesal karena sudah melepaskan berlian. Berlian dalam tanda kutip ya. Istilah berlian ini ya, yang melepaskan orang yang berharga kayak kamu ya. Kamu itu sebenarnya berharga. Kamu seperti permata. Kamu seperti berlian gitu ya. Kamu itu seperti berlian yang berharga atau seperti permata ya. Jadi ya ada yang nyesel udah melepaskan berlian kayak kamu. Tapi dia nggak mau malu ya. Jadi dia nggak ngaku. Oke, terus apabila kamu masih merasakan energi orang yang sudah berlalu, itu pertanda dia memendam perasaan ke kamu, tapi tidak disampaikan ke kamu. Wah, ini terungkap ya. Jadi apabila kamu masih merasakan energi yang dari orang sudah berlalu ya, kalau kamu masih merasakan aroma-aroma energi masa lalu, masih merasakan energi dia yang sudah berlalu, ya itu pertanda dia itu memang memendam perasaan sama kamu ya, tapi tidak tersampaikan ya. Ada yang memendam perasaan untukmu tapi tidak disampaikan mungkin ya. Terus sesungguhnya leluhurmu punya hubungan di masa lalu dengan leluhur dia yang terkoneksi secara spiritual dengan kamu. Wah, paham nggak, say? Paham lah guys ya. Jadi sebenarnya ada rahasia ya rahasia semesta mungkin ya. Ya ada juga tentang rahasia ilahi ya. Mungkin hanya Tuhan yang tahu ya. Sedetail-detailnya, serinci-rincinya, terperinci itu kan yang Maha Kuasa yang tahu ya. Tuhan yang tahu sebenarnya. Cuma aku ngerasa ini beberapa dari kita ya, beberapa dari kalian sebenarnya sesungguhnya
leluhur kamu ya, kakek nenek moyangmu, itu punya hubungan di masa lalu dengan leluhur dia, ya. Dia itu ya orang yang terkoneksi secara spiritual sama kamu. Gitu, misalnya kamu punya koneksi apa nih sama siapa gitu. Misalnya kamu punya koneksi karma atau koneksi twin flame atau koneksi soulmate ya atau apa gitu. Kamu punyakah koneksi spiritual dengan seseorang? Nah, itu leluhur kamu ya, punya hubungan di masa lalu dengan leluhurnya dia. Atau leluhur dia punya hubungan masa lalu dengan leluhurmu. Gitulah. Oke? Jadi itu koneksi diwariskan ya dari kehidupan sebelumnya terus ke kalian. Terus orang yang sangat jarang mengakui kelebihanmu itu sesungguhnya orang yang paling iri dan dengki sama kamu. Wah, coba dicatat ya. Coba ingat-ingat Kak, ya. Siapa sih orang yang sangat jarang, ya? Dia jarang banget, jarang mengakui kelebihanmu. Nah, coba tandai orangnya. Siapa yang sangat jarang mengakui kelebihanmu? Itu sebenarnya ya, orang yang paling iri, dengki sama kamu. Gitu, Kak. Terus sesungguhnya seseorang sudah menyadari kesalahannya, tapi dia berdalih menyalahkan kamu yang banyak drama, supaya kamu yang merasa bersalah. Wah, inilah yang dinamakan playing victim, ya. Orang yang merasa korban, padahal dia punya kesalahan, ya. Jadi gitulah. Sebenarnya ada seseorang udah menyadari kok kesalahannya. Dia sudah sadar sama kesalahannya. Tapi dia berdalih, dia mengalihkan isu ya. Pokoknya dia berdalih, dia jadi kayak menyalahkan kamu. Dia salahkan kamu. Ah, kamu yang banyak drama. Jadinya ya supaya kamu yang merasa bersalah. Supaya kamu yang seolah-olah bersalah. Wah, idih ya. Hati-hati itu ya, orang seperti itu. Maksudnya kita harus berhati-hati dengan orang seperti ini. Oke, ada yang sering memantau betapa polosnya kamu karena dia mau manfaatkan kebaikanmu. Wah, rahasia nih say, ya. Usut punya usut, ada udang di balik bakwan. Ada udang di balik batu, ya. Atau apalah istilahnya, ya. Pokoknya ada yang sering memantau kamu. Ada yang sering ya memantau dirimu lah. Betapa polosnya kamu. Kira-kira kamu akan selalu baik enggak ya? Kamu akan selalu polos enggak ya? Ya, karena mau manfaatkan kebaikanmu. Jadi ngerasa, bisa nih. Bisalah manfaatkan kamu. Nah, hati-hati dengan orang itu, ya. Terus sesungguhnya sudah ada yang menyadari bahwa kamu mau menjauh karena sudah lelah berjuang. Tapi dia gengsi untuk mengejar kamu. Idih. Ih, greget amat ya. Ya pokoknya gitulah say, ya gitu guys. Sebenarnya sesungguhnya udah ada yang menyadari, udah ada yang sadar. Ya sih, iya kamu mau menjauhkan. Jika kamu menjauh, karena ya kamu sudah lelah berjuang. Ya kamu udah capek dengan drama. Aku tahu kamu mau menjauh karena lelah dengan drama. Tapi gengsi lah. Gengsi ngejar kamu. Ya, gengsi mengejar dirimu. Wah, ya sudahlah. Udah tahu kan semuanya? Udah. Lanjut nggak?
Iyalah, masih ada durasinya. Terima kasih. Wah, cara. Lihat deh, ada yang bersedih. Ada yang merasakan perasaan yang meronta-ronta. Sedih, nggak karu-karuan. Karena apa? Kehilangan. Kehilangan siapa? Ya kamu lah, say. Ya, ya kamu, Kak. Ya, ada yang kehilangan kamu. Tapi dia sembunyikan semua itu. Ya, mungkin ya ada yang serba salah. Aku serba salah sebenarnya. Maju kena, mundur kena. Mau maju gimana, mau mundur gimana, gitu. Oke, ada yang sangat mencintaimu. Walaupun terlihat seperti kekanak-kanakan, seperti childish, egois. Tapi dia mencintaimu. Dan banyak penyesalannya. Ini yang pernah menyakitimu, udah pasti menyesal. Yang pernah bikin kamu kecewa, yang pernah membuat kamu terluka, sebenarnya menyesali, ya. Oke, ada kok yang sedih banget ya, sakit banget, sampai berurai air mata. Ini apa ya? Ada yang ngerasa sakit gitu, sampai meneteskan air mata, sampai nangis mungkin ya. Mungkin nangis ya kehilangan kamu. Ada yang terjebak sama ulahnya sendiri, terjebak sama kesalahannya sendiri, terjebak sama egonya sendiri. Tapi ada ya yang diam-diam ini nggak senang sama kamu. Ada yang diam-diam nggak suka gitu lihat kamu bahagia. Ya mungkin itu ya orang-orang iri, dengki, cemburuan, sensian ya. Itu ada yang nggak senang sama kamu. Oke. Nih, ada yang nggak senang kamu berhasil. Ada yang tidak suka kamu itu lebih dari dia. Ya, aku tuh, wah sedih. Aku tuh bisa meneteskan air mata. Kalau ternyata kamu lebih bahagia. Kalau kamu berhasil gimana ya? Nah, gitulah. Apalagi kalau dirimu bersama orang lain. Apalagi jika dirimu berpasangan dengan orang lain. Ya. Gitu, Kak. Ini sedih loh. Sedih banget. Terus ada yang mau mohon-mohon gitu ya. Ini kan ada gambar kayak ya mau mohon-mohon sama kamu. Maafin saya ya, maafin saya. Atau ya datang lagi lah ke saya. Cari lagi saya gitu. Ada yang ngerasa kayak apa ya? Ini tuh kalau yang sudah sadari kesalahannya ya, yang sudah sadari semuanya, sebenarnya yang ngerasa bersalah dan mau memohon maaf gitu. Cuma apa ya? Aku sih ngelihatnya ada yang pengen didatangi, dihampiri gitu. Ada yang ngerasa ya kamulah yang cari aku, kamulah yang datangi aku, ya. Biar hubungan kita membaik gitu ya. Ya cenderung egois sih, ini keras kepala orangnya, tapi dia memohon-mohon ya sama Tuhan, dia memohon-mohon kepada ilahi ya, dia memohon kepada yang maha kuasa ya, semoga ada takdir kita untuk bersama ya, ada yang seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Langsung aja. Ini dikatakan ada yang mau diam dan cuek
karena dia mau kamu yang lebih berusaha. Wah, 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 wah. Ada nih aroma-aroma. Ada yang mau diem, mau cuek, karena dia mau kamulah yang lebih berusaha, ya. Kan kamu yang bisa lebih berjuang. Kamu kan bisa ini ono, ini ono. Ya gitu Kak istilahnya. Ya, pokoknya ya aneh sih orangnya. Terus ada yang mau berkata atau bertingkah aneh untuk mengaduk-ngaduk emosimu, supaya kamu nggak semangat membangun hidupmu. Wah, ini nih orang yang susah melihat kamu senang. Ya, hati-hati guys ya. Pokoknya kayak gitulah. Ada nih yang mau berkata, ada yang mau bertingkah aneh. Entah siapa ngomong inilah, ngomong itulah, mau bertingkah begini, mau bertingkah begitu. Itu mau adu-adu emosimu loh. Supaya apa? Supaya kamu nggak semangat jalani hidupmu. Supaya kamu nggak semangat membangun impianmu. Gitu, ya. Hati-hati dengan orang kayak gitu. Makanya, ya mandirilah, ya mandi sendiri. Ya mandiri itu ya bergantung sama diri sendiri. Jangan terlalu bergantung sama orang lain. Jangan terlalu bergantung dengan energi orang lain. Orang mau seperti apa terserah mereka. Ya, urus dirimu aja. Ya, kalau kamu sudah stabilkan dirimu, ya baru kamu bisa hadapi orang lain. Oke, ada yang sudah menikah, tapi ternyata dia tidak mencintai istrinya atau suaminya. Wah, ini rahasia juga ya. Ada nih beberapa gitu. Bisa dia, mereka, atau dari kalangan teman, dari kalangan keluarga. Ada yang sudah menikah, tapi ternyata dia tidak cinta sama istrinya. Dia tidak cinta sama suaminya. Ya, ada gitu. Terus ada yang mau ngomong manis-manis ke kamu supaya kamu selalu kasihan dengan orang itu, ya. Nih. Ada yang mau ngomong manis-manis ya supaya kamu kasihan sama orang itu. Maksudnya apa ya? Ya mungkin gini kali ya. Ya ada yang mau berkata manis supaya menarik simpatimu ya. Ada yang mau berkata manis ya, supaya kamu itu mendukung aku. Supaya kamu itu lebih memihak sama aku. Wah. Ada yang merasa dia dan keluarganya pantas untuk dikasihani. Padahal dia yang sebenarnya punya motif untuk mementingkan dirinya sendiri. Wah, ini juga harus diwaspadai ya. Jadi ada orang yang ngerasa ya, dia ngerasa dia dan keluarganya pantas untuk dikasihani. Padahal dia yang sebenarnya punya motif untuk mementingkan dirinya sendiri. Contoh gini, ya kamu kasihanlah sama aku, sama keluargaku, ya. Kasihanlah sama diriku, sama keluargaku. Padahal apa? Motifnya, niatnya, itu untuk ini aja. Ya supaya kamu itu kasihan sama dia doang. Atau untuk kepentingannya sendiri lah, gitu. Ya ada seperti itu sih. Bisa juga soal uang ya, soal duit. Oh, kamu kasihan dong sama aku, sama keluargaku. Kami itu lagi susah. Kami lagi banyak masalah gitu. Bantuin dong, bantu duit dong. Nah, rupanya dia yang menikmati duit itu. Ada beberapa kayak gitu. Dan sebenarnya ada orang yang bergaya seolah punya, padahal tidak punya. Bahkan banyak utangnya, ya. Oke, say, inilah hidup. Panggung sandiwara ya. Ya masih ada seperti itu.
orang-orang yang kayak gitu ada. Jadi ya, sebenarnya ada orang yang bergaya seolah-olah punya ini, punya ono, punya ini ono. Ya padahal belum tentu punya. Bahkan banyak utangnya. Ada seperti itu. Ya kamu tahulah ya guys, ya. Oke. Nah, di sini ada huruf S, J, G, D, R, I, A, K, Z, H, T, P, E, M, X. Ada yang sudah kenal lama ya, X. Ada C, B, Y. Maret, Juni, April, November, Agustus, Juli, Mei, Februari. Ada Leo, Pisces, Sagittarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Libra. Oke, guys. Ada Yogyakarta, Eropa, Surabaya, Bekasi, Bandung, Pangandaran, Brebes, Pekalongan, Solo, Semarang, Kediri, Blora, ada Blitar, Nusa Tenggara, Madura, Pontianak, Samarinda, Medan, Samosir, Jakarta, Serang, kemudian ada Cilegon, Cianjur, ada Aceh, Jepara, Nganjuk, Makassar, Kendari, Papua, dan Riau. Oke, sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.